Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Gotenks menjadi Super Saiyan 4, nampak Marble masih cukup santai karena dia merasa Gotenks bukanlah tandingannya. Gotenks merasa SSJ 4 yang mereka pakai memiliki waktu yang sangat terbatas. Jadi selagi mereka masih ada waktu, mereka akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Gohan sendiri kagum dengan Gotenks karena dengan mudahnya mereka bisa mencapai Super Saiyan 4. Dia penasaran apa yang sebenarnya telah mereka lakukan sejak beberapa hari terakhir. Kemudian diperlihatkan 2 hari yang lalu, tepatnya di istana kami. Ternyata saat itu mereka melakukan latihan juga dan menghabiskan masa di ruangan roh dan waktu. Mereka berlatih sangat keras karena semata-mata semua ini demi untuk menyelamatkan Goku. Nah, hanya dalam waktu sebulan di dunia kosong, mereka telah berhasil mencapai bentuk Super Saiyan 2. Dan kata Trunks, inilah saatnya bagi mereka untuk meneruskan rencana rahasia mereka. Goten pun sontak teringat kalau Trunks emang pernah bicarakan hal itu sebelumnya. Lalu Trunks mengeluarkan senter Doraemon, yang buat Goten teringat kalau itu pernah digunakan oleh Vegeta. Jadi rencana rahasia mereka yaitu menggunakan senter ini untuk menjadi Gotenks Super Saiyan 4. Setelah itu mereka manggil Up untuk bantu mereka berlatih. Trunks menjelaskan ketika mereka menggunakan gelombang Breed untuk berubah menjadi Ozaru, Up diminta untuk lawan mereka agar kembali sadar. Up yang paham akan menggunakan semua kekuatan untuk hentikan mereka. Setelah semuanya sepakat, mereka pun langsung menggunakan tarian gaya alay. Mereka berubah jadi Gotenks dan minta Up untuk segera menembakkan gelombang itu. Ketika Up melakukannya, Gotenks sontak merasakan sesuatu dan gak lama dia pun berubah menjadi Ozaru. Dalam bentuk raksasa itu, Up merasakan tekanan kekuatan yang sangat luar biasa. Meski begitu, Up kembali menguatkan tekadnya. Jika dia gagal menghentikan Ozaru, maka dia nggak bakal bisa menang melawan para naga jahat. Up berhasil menghindari pukulan Ozaru lalu bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, Up langsung menghajar mukanya dengan keras. Tapi tiba-tiba Ozaru juga balik menghajarnya hingga Up mental cukup jauh. Mukanya sampai bonyok dan merasa kekuatan Ozaru sangatlah besar. Meski begitu, Up kembali menunjukkan senyuman Pepsodent dan semangat untuk bisa mengalahkannya. Dia maju lagi ke arah Ozaru sampai melakukan pertarungan sengit. Saking sengitnya, kita nggak ditunjukkan pertarungan itu, tapi cuma dilihatkan hasilnya saja. Nampak mereka lagi istirahat karena pertarungan itu berjalan cukup lama. Up nanya sama Goten apakah dia mengingat kesadarannya ketika masih menjadi Ozaru. Goten pun membenarkannya, tapi dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya, terlebih mereka gagal untuk mencapai Super Saiyan 4. Sambil mengingat perkataan Goten, Trunks pun mendapatkan ide. Dia menceritakan ketika Gohan menjadi Ozaru, Pan manggil ayahnya untuk bisa sadar. Ditambah mereka juga memiliki darah bumi, yang artinya peluang mereka jauh lebih besar dibanding ayah mereka. Sebab itulah mereka akan mencobanya lagi dan minta Up manggil mereka untuk menyadarkannya. Dengan begitu mereka dapat manfaatkan kesempatan untuk mencapai Super Saiyan 4. Up pun setuju dengan itu dan minta mereka untuk segera mencobanya lagi. Hari demi hari telah mereka lalui dan Up terus mencoba menyadarkan mereka. Sampai pada hari ketiga, Up berhasil sadarkan mereka hingga Gotenks dapat mencapai Super Saiyan 4. Kembali pada masa sekarang, Up sangat senang setelah mengingat apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Lalu pertarungan Gotenks melawan Marcio pun kembali berlanjut. Tanpa ragu, Gotenks langsung menyerang dengan ganas. Muka Marcio langsung menjadi panik karena kini kecepatannya lagi-lagi ditandingi. Dengan sangat iji, Gotenks menghajar Marcio dengan brutal lalu menghajarnya lagi dengan tendangan yang amazing. Menerima serangan itu tentu buat Marcio sontak menjadi kesal. Sedangkan Up hanya melongo saja melihat kecepatan mereka. Marcio langsung melancarkan pukulan balik, namun dengan mudahnya dihindari oleh Gotenks. Sebaliknya, Gotenks lah yang mengajar Marcio dengan ganas. Tubuh Marcio sampai nggak berdaya dan langsung mental melayang jauh. Gak sampai situ, Gotenks menggunakan teknik andalan yang mereka namai sebagai Burning Kamehameha. Laser itu langsung mereka tembakan yang meluncur dengan sangat cepat. Marcio yang gak bisa menghindar sontak terkena serangan itu. Mulutnya sampai menganga lalu hancur sepenuhnya menjadi abu. Bahkan Up juga merasakan dampaknya dan dirinya hanya bisa menutup mata saja. Setelah berhasil mengalahkan Marcio, Gotenks langsung menunjukkan senyuman Pepsodentnya. Begitu juga dengan Up yang sangat senang dan kagum atas usaha mereka.
Di tempat lain, Gohan dan yang lainnya juga senang mereka sudah melampaui batasan Gotenks dan menjadi kesatria yang lebih kuat. Vegeta, Gohan, Shin, dan kakek tua tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Tapi tiba-tiba di saat mereka senang, Marcio ternyata masih hidup. Up aja sampai nggak menyangka kenapa Marcio bisa sangat kuat. Meski dengan luka parah, dia bangkit lagi dan merasa sangat kesal pada mereka. Gotenks dan Up pun hanya bisa melongo saja. Dan di waktu yang gak tepat, fusion mereka tiba-tiba berakhir. Mereka pun terpecah lagi menjadi dua bagian. Gohan yang awalnya senang pun kini gak bisa berkata apa-apa lagi. Saat ini mereka pun gak dapat bergabung lagi dan harus menunggu selama beberapa menit. Sedangkan Marcio yang menunggu kesempatan ini akan segera menghabisi mereka sekarang juga. Lalu Up datang ke tempat mereka dan menegaskan kalau dialah yang bakal jadi lawan bagi Marcio. Up berani karena dia tahu kalau Marcio saat ini sedang terluka parah. Marcio sendiri tentu nggak mau kalau dirinya sampai dipandang rendah seperti itu. Tanpa mendengarkan ucapannya, Up telah bersiap untuk menggunakan jurus andalan Goku yaitu Kamehameha. Marcio yang gak mau kalah juga menciptakan teknik layang-layang yang dia gunakan untuk meledakkannya. Nampak keduanya telah bersiap-siap dan sangat bertekad untuk mengalahkan masing-masing. Setelah itu, teknik itu pun langsung mereka lepaskan secara bersamaan. Laser dan layang-layang Diamond saling beradu dengan ganas dan nampak keduanya sangat seimbang, serta menimbulkan gelombang yang dahsyat pada Trunks dan Goten. Lama-kelamaan, keduanya sudah mulai kewalahan, tapi menyerah bukanlah keputusan yang baik, Bung. Tiba-tiba, Marcio sontak dibuat kaget melihat sesuatu yang bakal dilakukan Up. Ternyata, Up menyadari kalau kekuatan Marcio telah berkurang banyak. Jadi, sebagai salah satu pelindung bumi, Up nggak bakal melewatkan kesempatan ini. Dia langsung menambah lagi kekuatannya karena sekarang bumi bergantung pada dirinya. Dan dalam serangan yang luar binasa, Marcio nggak dapat menahan kekuatan besar dari Up. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping sampai lenyap nggak tersisa lagi. Goten dan Trunks pun langsung kesenangan serta nggak percaya Up bakal menyelamatkan mereka. Kakek tua dan yang lainnya juga sangat senang dengan keberhasilan mereka. Gohan juga muji mereka kalau mereka sudah melakukan yang terbaik. Vegeta yang gak mau berlarut dalam kesenangan segera minta kakek tua untuk melatih mereka kembali. Lalu Trunks juga minta yang lain untuk melanjutkan latihan mereka di istana kami. Goten pun setuju dan mereka akan minta Dende untuk menyembuhkan kondisi mereka dulu. Di sini dijelaskan bumi telah diselamatkan oleh Trunks, Goten, dan Up. Namun, para G-Factor masih belum sadar ujian sebenarnya akan tiba nggak lama lagi. Singkat cerita, kembali pada istana kami. Trunks menyadari, sama seperti saat melawan Marble, tubuh mereka sekarang sudah agak melemah. Jadi, mungkin itu jugalah sebabnya kenapa mereka hanya dapat menggunakan Super Saiyan 4 dalam sekejap. Untuk itu, Trunks menyarankan agar mereka memulihkan dulu kekuatan mereka. Setelah itu, mereka pun kembali berlatih demi memperkuat batas kekuatan mereka. Sedangkan Up nampak sedang bermeditasi seperti Piccolo. Gak lama kemudian dia pun bangun dan menyadari ketika pertarungan sebelumnya ada sebuah kekuatan misterius muncul di dalam dirinya. Up merasa kekuatan itu seperti muncul pada masa lalu dan dia yakin ada kekuatan tersembunyi yang belum dia ketahui. Jadi Up akan bertekad untuk berlatih lebih keras demi melepaskan kekuatan itu lagi. Sementara itu, Gohan dan Vegeta telah berhasil menumbuhkan ekor mereka. Untuk Gohan sendiri, kakek tua agak merasa kesal karena dalam menumbuhkan ekornya dibutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi dia juga merasa senang karena dengan ekor itu pasti Gohan dapat menjadi SSJ 4 dengan mudah. Gohan pun sangat penasaran kenapa dia harus menjadi SSJ 4 dulu. Tiba-tiba Pangeran Sayur dengan semangatnya langsung ngeden sekuat tenaga. Dan benar aja dia dapat menjadi Super Saiyan 4 tanpa bantuan gelombang Breed lagi. Vegeta menegaskan dengan ekornya yang tumbuh, dia sudah tahu trik gampang menjadi SSJ 4. Kakek tua pun sangat senang mendengarnya. Setelah itu, kakek tua langsung menjelaskan latihan mereka mulai sekarang. Karena Gohan belum bisa menjadi SSJ 4, maka dia akan berlatih dulu menjadi SSJ 4. Sedangkan Pangeran Congak diminta untuk berlatih mengendalikan emosinya. Di sini, kakek tua akan memberikan mantra khusus pada Vegeta. Jika Vegeta berhasil menghilangkan mantranya, maka Vegeta dianggap telah lulus. Selain itu, ketika mantra itu mempengaruhi Vegeta, kakek tua tidak bisa menggunakan mantra lain. Yang artinya, mau nggak mau Vegeta harus berusaha melepaskannya sendiri. Gohan pun mengerti apa yang dimaksud dan dia akan menunggu gilirannya setelah Vegeta. Kakek tua menjelaskan syarat terpenting untuk menjadi Super Saiyan 5 adalah memiliki kemarahan dan kemauan membunuh yang tinggi.
Karena itulah pengendalian emosi sangat dibutuhkan. Dan mantra yang bakal kakek tua gunakan memiliki resiko yang sangat tinggi, yaitu bisa menyebabkan kematian. Pangeran Sayursi nggak takut dengan begituan. Dia langsung minta kakek tua untuk segera melakukannya. Sebelum itu, kakek tua menjelaskan lagi, meskipun Vegeta berhasil menghilangkan mantranya, tiada jaminan baginya bisa menjadi SSJ5. Mendengarnya sontak buat Gohan kaget. Karena untuk apa mereka melakukannya kalau hasilnya bakal sia-sia? Kakek tua membalas alasannya karena dia percaya kalau mereka dapat mencapai Super Saiyan 5. Ditambah, jika mereka dapat menjaga kesadaran, maka kemungkinan besarnya akan berhasil. Setelah basa-basi busuk, kakek tua langsung menggunakan mantranya, yaitu gelombang elektromagnetik kebangkitan dewa. Gelombang itu langsung diarahkan pada Vegeta hingga Vegeta langsung merasakan dampak pada tubuhnya. Gohan dan Shin pun hanya bisa melongo saja. Vegeta terus bertahan sekuat tenaga, tapi akhirnya dia berteriak juga karena tidak sanggup. Lambat laun, Vegeta malah tertawa seperti ODGJ. Gohan dan Shin pun yang lihatnya tentu makin penasaran. Loh, kenapa ini orang? Setelah tadi ketawa, kini Vegeta malah marah-marah seperti orang yang lagi ditagih hutang. Shin mulai mengerti apa yang terjadi dan langsung menceritakan pada Gohan. Dahulu dia pernah dengar kalau Kaioshin memiliki berbagai jenis kemampuan yang berbeda. Ada jenis bertempur, jenis kemampuan istimewa, dan macam-macam jenis lainnya. Tapi Dai Kaioshin pernah berkata kalau ada seorang Kaioshin yang memiliki kemampuan untuk manipulasi emosi makhluk hidup. Dan Kaioshin tersebut tidak lain adalah kakek tua. Dengan mantranya itu, dia mampu mempengaruhi seseorang seperti merasa gembira, marah, sedih, kebingungan, dan lain-lain. Karena dia memakai sebuah teknik ilusi. Dan resiko pada mantra itu yaitu bisa menyebabkan kerusakan otak pada Vegeta maupun kakek tua sendiri. Shin sendiri dilarang untuk menggunakan mantra seperti itu. Gohan pun sontak penasaran kenapa kakek tua malah menggunakan mantra berbahaya seperti itu. Shin menyadari jika Vegeta berhasil menghilangkan mantra itu, maka dia dapat mengeluarkan emosi yang melebihi batasnya. Gohan pun akhirnya mengerti, karena itulah kakek tua memberi mereka latihan cuma untuk mengendalikan emosi. Jadi nggak mau kalah dari Vegeta, Gohan bertekad untuk mencapai Super Saiyan 4 dulu. Dalam waktu yang mepet ini, Vegeta dan Gohan melakukan latihan mereka untuk melampaui batas masing-masing. Sementara perubahan luar biasa sedang terjadi pada tubuh Goku, yang kini masih belum disadari oleh Gohan dan teman-teman. Ternyata bola naga kembali mengalami keretakan sampai disadari oleh Dende. Jadi Dende langsung berlari untuk segera melihat bola itu langsung. Popo menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dende minta Popo untuk segera hubungi Gohan dan yang lain karena sesuatu yang buruk telah terjadi. Sedangkan saat ini kakek tua dan Vegeta masih fokus dengan ritual mereka. Shin sangat terkejut melihat mereka karena mereka terus bertahan sepanjang hari tanpa henti. Vegeta yang terus bertahan lalu teringat kenangannya dengan Goku. Goku selalu saja menjadi kuat dan selalu melampaui kekuatannya. Jadi hal itu menjadi pemicu bagi Vegeta untuk mengeluarkan kemarahan yang luar binasa. Dia berteriak sangat keras hingga dampaknya menyebar pada Gohan dan Shin. Bahkan kakek tua pun terhempas menerima getarannya. Dan benar aja, dari kemarahannya atas Goku, Vegeta pun mampu membangkitkan Super Saiyan 5. Gohan, Goten, Dende, dan Up tentu langsung terkejut merasakan peningkatan kekuatan Vegeta. Trunks juga sampai nggak menyangka kalau kekuatan sebesar itu berasal dari ayahnya. Up juga sampai kaget kekuatan sebesar ini seperti Vegeta sedang berada di samping mereka. Padahal jarak antara bumi dan alam Kaioshin terbilang sangat jauh. Gohan dan Shin gak henti-hentinya terpukau dengan kekuatan Vegeta. Kakek tua akhirnya lega karena satu orang sudah melakukannya dengan lancar. Vegeta pun kembali pada bentuk biasa dan masih gak menyangka kalau dirinya telah berhasil melampaui Goku. Melihat Gohan yang masih memujinya, Vegeta minta agar Gohan gak usah pedulikannya. Sebaliknya, dia menanyakan apakah Gohan sudah berhasil mencapai Super Saiyan 4. Gohan menjawab kalau dia belum berhasil. Hal itu sontak buat Vegeta congak dan mengejeknya dengan sebutan memalukan. Namun di balik kecongakannya, Vegeta juga ngasih nasihat agar Gohan mengingat lagi ketika pertarungannya melawan Ize. Vegeta minta Gohan membayangkan seolah-olah mengeluarkan aura ki-nya dari ekor. Jika Gohan sepenuhnya sadar, maka dia pasti bisa berubah. Gohan yang paham dengan itu lalu mencoba untuk melakukannya. Sementara itu, kakek tua mendapatkan info dari Dende tentang keretakan pada bola naga. Gohan dan yang lain pun langsung fokus mendengarkan perkataan Dende. Dende mengatakan situasi kini menjadi buruk karena daya tahan Goku nampak telah sampai pada batasnya.
Mendengar itu, tentu sontak buat Kak Ketua dan Vegeta panik. Selama 3 tahun ini, Goku telah menahan energi minus bola naga menggunakan energi positif miliknya. Meski begitu, energi minus kini malah semakin besar hingga tubuh Goku nggak dapat bertahan lagi. Dan Dende merasa Goku hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Dalam 3 hari itu, tubuh Goku akan dicerna sepenuhnya dan kurungan naga jahat tampaknya akan larut. Jadi, mereka cuma punya waktu 3 hari saja untuk batalkan kurungan itu. Jika tidak, maka nyawa Goku lah yang bakal dalam bahaya. Mau nggak mau, Kak Ketua minta Gohan untuk menguasai Super Saiyan 5 dalam waktu sehari saja. Sama seperti Vegeta, Gohan harus menjadi Super Saiyan 4 dulu, baru menjadi Super Saiyan 5 untuk melepaskan diri dari mantranya. Tapi tiba-tiba Kak Ketua yang sudah kelelahan langsung pingsan di hadapan Shin. Selagi Shin akan memulihkannya, Gohan langsung berfokus untuk mencobanya lagi. Gohan mengumpulkan energi Ki pada ekornya dan tetap berusaha sadar dengan sepenuhnya. Setelah itu, barulah Gohan mulai ngeden sekuat tenaga. Gohan berjuang dengan keras sampai nggak lama kemudian berubahlah Gohan menjadi Super Saiyan 4. Akhirnya Gohan dapat melakukannya juga. Hal itu buat Vegeta dan Shin senang karena itulah yang mereka harapkan. Nah, setelah Kak Ketua kembali bangun, dia langsung minta Gohan untuk bersiap menerima latihan berikutnya. Tanpa ragu, Kak Ketua segera menembakkan mantranya yang mengarah pada dahi Gohan. Tubuh Gohan langsung merasakan efeknya. Dia mulai merasa marah, senang, sedih, dan sebagainya. Sementara Goten dan Trunks juga masih menguatkan latihan mereka. Karena waktunya tinggal sehari lagi, Trunks minta Goten untuk mengerahkan semua kekuatannya. Singkat cerita, waktu sudah berjalan hampir 24 jam. Shin cukup kesal melihat Gohan karena dia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Vegeta minta Shin untuk tenang karena dengan adanya emosi pada Gohan, gak lama lagi dia pun pasti bisa melakukannya. Mendengar itu, Shin pun langsung mengerti. Nampak Gohan teringat lagi dengan Pan dan sangat menyesal karena tidak bisa melindunginya. Dan dari rasa lemahnya itulah buat Gohan sontak melepaskan semua amarahnya dengan sangat luar biasa. Pada akhirnya, Gohan pun dapat bangkitkan Super Saiyan 5. Dia nampak sangat senang karena itu jugalah yang kita tunggu-tunggu, bukan? Lalu, dapatkah mereka menang dari naga jahat? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.